Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Muflihin selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran. Oke, di sini saya akan merekam diri saya untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu dengan membuat video tentang modul yang sudah saya buat. Oke, untuk modul yang saya buat adalah modul dari fase E, yaitu fase F untuk kelas 11. Untuk modul ajar ini menggunakan deep learning KBC ke kurikulum berbasis cinta dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1, menyikapi ujian dan musibah dengan sabar dan tawakal. Untuk identitas modul, nama madrasah MA yang Quran. Untuk nama penyusun Muhammad Agil Sirot, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas fase semester kelasnya 11, fase F, semester ganjil. Alokasi waktu 8 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan, tahun pelajaran 2025-2026. Untuk identifikasi kesiapan peserta didik, pada pengetahuan awal peserta didik telah mengenal dasar-dasar membaca Al-Quran dan memahami konsep sederhana mengenai ujian hidup serta sikap sabar dalam Islam. Minat peserta didik memiliki ketertarikan yang beragam. Sebagian tertarik pada aspek kaidah tajwid dan kelancaran membaca, sementara yang lain lebih tertarik pada refleksi historis, asbabun nuzul, serta penerapan sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi fenomena bencana atau kegagalan sehari-hari. Untuk latar belakang, peserta didik berasal dari lingkungan sosial dan keluarga yang bervariasi, memengaruhi cara mereka merespon kesulitan, kesedihan, atau musibah yang dialami. Kebutuhan belajar visual, belajar melalui teks, ayat, simbol tajwid, tabel daftar, kosakata atau mufradat, serta tayangan video fenomena alam atau sosial. Auditori, belajar melalui mendengarkan contoh bacaan fasih, pelafalan potongan ayat, penjelasan asbabun nuzul, dan diskusi kelompok. Kinestetik, belajar melalui simulasi penentuan makra atau hukum bacaan, segmentasi ayat, studi literatur, perbandingan, dan praktik refleksi diri, istirja. Untuk tema kurikulum berbasis cinta ini adalah dengan topik panca cinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta diri sendiri, sesama manusia, dan cinta ilmu. Materi insersi menanamkan keimanan terhadap ketetapan Allah, sunatullah, memahami ujian dan musibah bukan sebagai bentuk kebencian Allah, melainkan wujud cinta dan sarana peningkatan derajat manusia melalui pembelajaran sabar, tawakal, serta ikhtiar. Karakteristik materi pelajaran, jenis pengetahuan yang akan dicapai. Untuk konseptualnya, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai 156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9. Konsep sunatullah tentang ujian serta makna sabar, tawakal, dan istirja. Untuk prosedural, mampu melafalkan ayat secara fasih, mengidentifikasi hukum tajwid, menerjemahkan perkata, mufradat, serta menganalisis dan menerapkan sikap tangguh, resilience dalam menghadapi kegagalan atau musibah. Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik sangat relevan karena setiap manusia pasti menghadapi ujian hidup, kegagalan akademis, kehilangan bencana, atau kesulitan personal. Materi ini memberikan panduan spiritual dan mental agar peserta didik tidak putus asa.
tingkat kesulitan sedang hingga tinggi, memerlukan ketelitian dalam analisis tajwid dan membutuhkan penalaran mendalam untuk mengaitkan teks historis asbabun nuzul dengan konteks sosial kontemporer. Struktur materi diurutkan secara logis dari kemampuan teknis membaca tartil atau fasih, identifikasi tajwid, penerjemah beda isi kandungan atau konteks sejarah, hingga internalisasi nilai-nilai akhlak, sabar, tawakal, rendah hati. Integrasi nilai dan karakter, ketangguhan resilien, ketelitian apresiasi terhadap ilmu, kerendahan hati, serta penguatan karakter religius. Untuk dimensi profil lulusan, memperteguh keimanan melalui keyakinan bahwa ujian adalah ketetapan Allah dan membentuk akhlak sabar serta tawakal. Menganalisis korelasi antar ayat, mengidentifikasi kaidah hukum, bacaan, dan membedah esensi di balik terjadinya suatu musibah. Memiliki ketangguhan mental untuk mengelola emosi dan tetap berikhtiar secara mandiri saat menghadapi kegagalan. Mampu bekerja sama, melakukan studi literatur perbandingan dan menyajikan hasil analisis kandungan ayat secara santun. Dan kita akan melanjutkan ke desain pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran CP-nya pada akhir fase F pada elemen Al-Quran dan Hadis, peserta didik mampu menganalisis Quran Surah Al-Baqarah 155 hingga 156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9 serta hadis terkait tentang ujian, musibah, sabar, dan tawakal. Membaca dengan tartil, menghafal dengan fasih, serta menyajikan konten analisisnya secara kontekstual demi membangun kesolehan individu dan sosial. Pada elemen akhlak, peserta didik mampu membiasakan sikap sabar, tawakal, dan rendah hati sebagai tameng dalam menghadapi dinamika kehidupan. Lintas disiplin ilmu, penerjemahan teks, penyusunan laporan diskusi, dan teknik penuturan pokok pikiran secara runtut. Sejarah sosiologi mempelajari konteks sejarah umat terdahulu atau asbabun nuzul serta analisis dampak sosial dari fenomena bencana alam atau krisis masyarakat. Untuk TP tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, peserta didik dapat melafalkan dengan fasih Quran Surat Al-Baqarah 155 hingga 156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9 beserta hadis terkait serta mengidentifikasi bacaan tajwid, tanda wakof, simbol tajwid, potongan ayat selama 2 jam pelajaran. Untuk pertemuan kedua, peserta didik dapat mengartikan perkata mufradat melalui daftar kosakata dan mendeskripsikan konteks sejarah atau asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah 155 hingga 156 dan Quran Surat Ibrahim 9 selama 2 jam pelajaran. Pada pertemuan ketiga, peserta didik dapat menganalisis sikap dalam menghadapi ujian dan musibah, di antaranya seperti sabar, tawakal, ikhtiar, dan istirja. Berdasarkan ayat dan fenomena nyata atau pada bencana atau kegagalan selama 2 jam pelajaran. Pertemuan 4, peserta didik dapat menyajikan hasil studi literatur perbandingan atau refleksi kelompok mengenai ketangguhan diri dan sikap religius dalam bentuk karya atau presentasi selama 2 jam pelajaran. Indikator pencapaian ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu melafalkan Quran Surat Al-Baqarah 155 hingga 156, Quran Surat Ibrahim ayat 9 sesuai kaidah tartil, menemukan dan menjelaskan hukum tajwid pada potongan ayat yang ditentukan, menerjemahkan mufradat kosakata kunci dari kedua ayat, menjelaskan asbabun nuzul dan keterkaitannya dengan konsep sunnatullah, mengidentifikasi contoh perilaku sabar, tawakal, rendah hati, dan istirja dalam situasi sulit. Pada iklim budaya madrasah menumbuhkan ruang kelas yang penuh empati, saling menguatkan dan apresiatif terhadap proses belajar,
menciptakan sejawat, membudayakan sikap pantang menyerah, tangguh, dan selalu berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Pada tepi pembelajaran kontekstual, yaitu menjadi pribadi tangguh dan religius menghadapi ujian zaman dengan sabar dan tawakal. Kerangka pembelajaran, praktik pedagogik, model pembelajaran dengan discovery learning, project problem based learning, studi literatur perbandingan dengan pendekatan deep learning, mindful, meaningful, joyful learning. Mindful learning, tadabbur ayat secara mendalam, merenungkan esensi ujian hidup dan menginternalisasi kalimat istirja. Meaningful learning, mengaitkan teks suci dengan fenomena sosial real, kegagalan personal, bencana alam, sehingga didapat pemahaman yang fungsional bagi mental siswa. Joyful learning, pembelajaran berbasis diskusi interaktif, pencarian pola tajwid yang kolaboratif, serta presentasi kelompok yang apresiatif. Metode pembelajaran, tutor sebaya, drill bacaan, diskusi kelompok, studi kasus, segmentasi informasi. Untuk strategi pembelajaran diferensiasi, diantaranya ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten menyediakan lembar kerja dengan tingkat bantuan berbeda, teks ayat utuh, teks dengan panduan warna tajwid, daftar mufradat lengkap, atau artikel studi kasus bencana. Pada diferensiasi proses, siswa yang sudah lancar membaca menjadi tutor sebaya bagi temannya. Kelompok diberi kebebasan memilih fokus pembahasan, fokus ke tajwid atau aspek kebahasaan, dengan fokus versus fokus ke analisis sosial atau makna filosofis. Diferensiasi produk, laporan hasil, analisis dikemas sesuai minat kelompok. Peta konsep tajwid, esai, reflektif mitigasi mental menghadapi kegagalan, poster edukasi sabar atau presentasi digital. Kemitraan pembelajaran, lingkungan madrasah bekerjasama dengan unit konseling BK untuk membuat kampanye kesehatan mental berbasis nilai spiritual, sabar, dan tawakal. Lingkungan luar madrasah mengamati respon masyarakat atau relawan saat terjadi musibah atau bencana sebagai studi lapangan nilai-nilai kemanusiaan dan ketangguhan sosial. Mitra digital memanfaatkan platform Al-Quran digital untuk verifikasi tajwid atau suara, pelafalan fasih, serta Canva atau Google Slides untuk media presentasi. Pada lingkungan belajar, adanya ruang fisik, meja, kursi ditata berkelompok atau melingkar untuk memfasilitasi diskusi literatur. Ruang virtual memanfaatkan LMS, Google Classroom atau WhatsApp Group. Budaya belajar, aman mengemukakan kerapuhan diri atau kegagalan yang pernah dialami tanpa takut dihakimi, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan belajar, growth mindset. Pemanfaatan digital, penggunaan proyektor untuk menampilkan penanda tajwid berwarna dan video dokumenter. Aplikasi perekam suara voice recorder bagi siswa untuk mengevaluasi kefasihan bacaannya sendiri. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Pertemuan pertama 2 jam pelajaran 90 menit. Topik kelancaran membaca dan analisis tajwid, Quran Surat Al-Baqarah 155 hingga 156 dan Quran Surat Ibrahim 9. Pendahuluan, kita diawali dengan salam, kemudian doa bersama. Guru melakukan apersepsi dengan memutarkan audio potongan ayat secara acak dan meminta siswa untuk menebak bunyinya, menyampaikan tujuan pembelajaran tentang kefasihan dan ketelitian tajwid. Pada inti 60 menit, mengamati mindful, siswa memperhatikan teks ayat di layar proyektor, menyimak pembacaan yang fasih oleh guru atau model audio. Menanya dan eksplorasi, siswa menanyakan hukum bacaan pada bagian yang sulit, misal tanda wakaf tersembunyi atau kaidah transfer bunyi. Siswa belajar kelompok melakukan segmentasi dan identifikasi simbol tajwid pada potongan ayat menggunakan lembar kerja terstruktur.
mengasosiasi dan mengomunikasikan joyful, praktik membaca berpasangan tutor sebaya. Perwakilan siswa mendemonstrasikan pembacaan yang presisi di depan kelas dan menyebutkan hukum tajwid yang ditemukan. Siswa lain memberikan umpan balik dan apresiasi. Pada penutup 15 menit refleksi tentang pentingnya ketelitian dan mempelajari firman Allah, penugasan mandiri, merekam hafalan atau bacaan pendek secara mandiri. Di pertemuan kedua, dengan topik penerjemahan mufradat dan konteks sejarah asbabun nuzul. Pendahuluan 15 menit, salam, diawali dengan salam, kemudian doa, apersepsi dengan mengulas kembali kaitan bunyi ayat dengan arti globalnya secara sekilas. Pada inti, eksplorasi dan asosiasi meaningful. Siswa mencermati tabel daftar kosakata atau mufradat dalam kelompok. Siswa mencocokkan batangan ayat dengan arti perkata yang tepat. Selanjutnya, siswa melakukan studi literatur singkat menggunakan buku teks atau gawai mengenai latar sejarah asbabun nuzul ayat dan konsep ujian sebagai sunnatullah pada kaum terdahulu. Quran Surat Ibrahim 9. Mengomunikasikan, setiap kelompok memaparkan narasi sejarah atau peta konsep mufradat yang mereka susun secara menarik. Kemudian penutup 15 menit menyimpulkan bahwa memahami secara memberikan perspektif yang lebih luas, hikmah, dan melihat masalah saat ini. Di pertemuan ketiga, dengan topik analisis sikap menghadapi ujian dan musibah, sabar, tawakal, ikhtiar, dan istirja. Pendahuluan didahului dengan salam. Guru memantik diskusi. Ketika rencana kita gagal, apa respon pertama kita? Mengapa Islam mengajarkan kalimat istirja? Nah, untuk kegiatan inti yaitu mengamati dan menanya. Siswa membaca artikel atau menonton video studi kasus mengenai fenomena bencana alam atau kisah inspiratif seseorang yang bangkit dari keterpurukan atau kegagalan besar. Mengeksplorasi dan mengasosiasi. Siswa mendiskusikan kaitan kasus tersebut dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 156, mengidentifikasi batasan antara sabar yang aktif disertai ikhtiar dan tawakal dengan sikap pasrah yang keliru, serta mendalami makna rendah hati di hadapan takdir Allah. Mengomunikasikan joyful, perwakilan kelompok menyajikan solusi atau refleksi sikap terbaik yang harus diambil berdasarkan koridor agama. Penutup 16 menit, refleksi pribadi, menuliskan komitmen diri mental jika kelak menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Pada pertemuan 4, dengan topik presentasi proyek akhir dari refleksi ketangguhan diri. Pendahuluan didahului dengan salam, kemudian doa. Guru memberikan arahan teknis dan memotivasi siswa untuk menampilkan hasil kerja terbaik mereka. Inti kegiatan, presentasi karya. Tiap kelompok menampilkan produk diferensiasi mereka, dapat berupa analisis perbandingan literatur tafsir, poster digital kampanye sabar, atau video ulasan singkat kandungan ayat. Pada sesi apresiasi dan diskusi terbuka, memberikan ruang tanya jawab yang konstruktif. Guru memberikan penguatan teologis dan moral, menitik beratkan pada pengembangan karakter religius serta ketangguhan peserta didik. Pada penutup 15 menit penilaian akhir proses, guru memimpin doa penutup, bersyukur atas ilmu yang didapat dan mengajak siswa berkomitmen mengaplikasikan sikap sabar dalam keseharian. Salam dan penutup. Pada asesmen pembelajaran, asesmen diagnostik, tes lisan awal berupa membaca beberapa potongan ayat untuk memetakan kefasahan awal siswa. Pada asesmen formatif, lembar observasi keaktifan diskusi kelompok, ketelitian menentukan hukum tajwid, serta performa saat menjadi tutor sebaya. Untuk asesmen sumatif, penilaian produk, rubrik penilaian karya atau proyek dinilai dari aspek ketepatan konten atau tafsir, kreativitas penyajian, dan kedalaman pesan moral. Tes tulis soal uraian kontekstual mengenai penerapan sikap sabar, tawakal, dan analisis hukum tajwid pada ayat terkait. Oke, jadi itu merupakan rencana modul yang mungkin merupakan gambaran ketika
saya menjadi guru dan mengajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis atau Budi Pekerti ini. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.